Halo semuanya, halo guys. Kita general reading, ya kan? General reading, guys. Ini pembacaan kartu general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa, ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, langsung aja yuk guys. Kali ini temanya tentang yang di belakangmu membicarakan kamu, ya. Jadi kita lihat prediksi tentang yang membicarakan tentang kamu, ya. Yang bicara mengenai dirimu di belakang kamu, ya. Oke. Oke, Tara. Jadi ini ada orang yang mungkin sudah menjauh atau sudah jaga jarak begitu, ya. Ini bisa dia, tapi bisa juga ada kayak teman juga, ya, yang udah menjauh lah, atau keluarga atau siapa. Pokoknya ada yang udah berjarak, udah ngerasa asing gitu, ya. Jadi orang ini bicarakan kamu. Dia cerita tentang kamu kayak, ya kamu sekarang lebih tertutup. Mungkin sekarang kamu lebih membatasi diri. Kamu sekarang lebih menseleksi orang-orang yang pantas direspon dengan yang tidak gitu. Ya kamu tidak sembarangan meladeni orang. Apalagi meladeni drama. Ya itu buat apa, ya? Makanya ya ada yang bilang kamu lebih membatasi diri. Ada yang bilang kamu lebih tertutup. Ya yang jelas kamu misterius juga sih. Makanya ada orang penasaran sama kamu, guys, ya. Ada yang penasaran banget sama kamu sekarang. Emang udah gimana sih hidupmu? Emang seperti apa hidupmu sekarang? Kok penasaran ya gitu, ya. Ini banyak yang kepo ya sama kamu. Banyak yang penasaran dengan dirimu. Banyak yang cari tahu tentang kamu. Entah kemana-mana gitu, ya. Terus apa ya? Ini ada orang yang sebenarnya mungkin kehidupan dia itu tidak baik-baik saja. Dia di sana tidak bahagia. Terus dia ngomongin kamu, ya. Atau ada yang kehilangan kamu. Terus dia membicarakan kamu, gitu. Misalnya gini loh, ada yang bicarakan, ya kita ini udah berbeda, kamu sudah berbeda, kita sudah bukan siapa-siapa gitu. Atau aku apalah, ya, tanpa kamu di sini, ya beginilah aku, begini jadinya aku gitu. Kayak ada yang mengeluh gitu, kayak ada yang bersungut-sungut, ya, atau mengeluh. Ada yang berkeluh kesah kayak, kok kita begini ya, aku menjauh, kamu menjauh, kok kamu gitu sih, kok aku diam, kamu diam ya, aku cuek, kok kamu cuek ya, kok kamu bisa sih kayak gitu, kok tega sih, gak kasihan gitu sama aku, gak mau begitu nyariin aku di sini butuh kamu, aku bla 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 bla. Gitulah, ya kan. Terus ada sih yang bercerita sebenarnya kamu pun di sana, ya ada hal yang kamu pikirkan. Karena hidup kan tidak hanya tentang dia, hidup tidak hanya tentang mereka, tapi ya kamu juga punya
pikiran, kamu juga mikirin hidupmu, kamu juga mikirin kerja, kamu juga mikirin uang, kamu juga mikirin ya banyak juga kan beban pikiranmu gitu. Akhirnya orang ini kayak udahlah aku pasrah, ya udahlah ya, takdir nggak kemana. Cuma ada sih yang akhirnya membuka pola pikirnya ya, ada yang memperluas mindsetnya bahwa ya kamu tidak seburuk yang dikira gitu. Kamu sebenarnya baik, cuma ya kamu sekarang mungkin lebih fokus sama dirimu. Soalnya kamu selama ini mikirin orang terus ya. Tara, Tara, wah, relax aja ya. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Hah, hahaha. Oke guys, kita lihat ya. Aku udah tarik energi tentang tema ini, Kak. Ya, oke. Ini dikatakan ada orang yang menceritakan keberhasilanmu untuk melepas masa lalu. Kamu sudah melepas yang toksik-toksik itu, ya. Jadi sebenarnya ada kok yang cerita, ada yang bicara, kamu hebat juga ya, kamu itu berhasil, kamu udah lepaskan masa lalumu, kamu udah lepaskan siklus toksik, kamu udah lepaskan siklus yang beracun, kamu lepaskan orang-orang yang beracun, yang toksik, ya lepaskan gitu kan. Jadi ya ada yang cerita gitu. Pokoknya ya kamu hebat juga ya gitu. Dan kamu memulai hidup yang lebih positif ya kan? Gitu. Oke, kemudian ini dibilang ada teman yang bercerita bahwa kamu membatasi diri karena kamu mau menyaring orang-orang positif saja yang masuk ke hidupmu gitu ya. Ada teman ya, kamu punya teman atau pernah? Jadi ya ada teman gitu Kak, dia cerita ya, kamu itu membatasi diri karena kamu memfilter ya, kamu itu menyaring, kamu itu menseleksi orang-orang yang positif aja gitu, yang bisa masuk kan ke hidupmu gitu. Jadi ada sih yang mau bilang kayak gitu. Terus ada yang menilai kamu mengurangi bersosialisasi karena kamu sedang capek memikirkan orang-orang. Dan sekarang kamu lebih menyayangi diri sendiri. Ya, gitu. Ada kok yang cerita, ada yang bilang, ada yang menilai kamu itu memang udah mengurangi sosialisasi ya. Kamu udah mengurangi circle pertemanan, kamu sudah mengurangi lingkaran pergaulan gitu. Ya karena kamu udah capek. Capek banget ya meladeni orang-orang, padahal ya lupa sama diri sendiri gitu ya. Jadi sekarang kamu lebih mencintai diri sendiri, lebih mikirin lah diri sendiri, baru mikirin orang lain ya. Terus ada keluarga atau saudara yang mengira-ngira bahwa kamu sedang punya privasi atau urusan pribadi sehingga kamu tidak ingin diganggu ya. Ada kok mungkin keluargamu ya atau saudaramu itu kayak mengira-ngira atau ya ada yang berpendapat gitu ya, ngomongin kamu atau bicarain kamu. Ya kamu sekarang lebih privacy, kamu sekarang lebih jaga privasi atau jaga urusan pribadimu, atau kamu ngerasa ya kamu harus mandiri gitu kan, kamu ngurus urusanmu sendiri gitu. Jadi ya udah kamu nggak mau diganggu, nggak mau dicampuri, nggak mau dikomentari. Padahal ya ini orangnya bicarakan kamu di belakangmu gitu. Ya itulah ya. Terus
Ada orang lama yang kaget melihat perubahanmu. Ada yang bilang kamu sombong, padahal dia yang sudah sia-siakan kamu. Ya, begitulah. Ada orang sombong bilang kita sombong, ya. Ada orang sombong bilang ya kita kayak ginilah, gitulah. Atau ya bayangin, dia tuh udah sia-siakan kamu. Terus dia bilang sekarang kamu sombong. Aneh aja gitu kan. Tapi ya udah, namanya juga orang yang ya menilai gitu, berkomentar ya kan. Jadi ada ini orang lama. Ini bisa teman lama, bisa kawan lama, bisa mantan, pernah punya urusan. Pokoknya ada orang lama. Itu sebenarnya kaget. Ada yang terkejut gitu melihat perubahanmu. Kamu sekarang lebih biasa aja gitu. Kamu sekarang tidak berlebihan. Kamu tidak terlalu merespon, ya. Kamu tidak banyak drama gitu. Jadi ada orang lama seperti terkejut. Ih, kamu kok bisa gitu ya? Kamu sekarang biasa aja. Ya, kamu tidak menggebu-gebu lagi gitu. Ya, sekarang harga dirimu tinggi ya. Kamu kayak ya punya vibrasi, punya energi yang tinggi gitu. Ya, jadi ada orang mungkin berprasangka buruk ya. Ada orang lama ini kayak ngira, ah, kamu itu sombong sekarang, kamu angkuh atau apa. Padahal kan dia udah sia-siakan kamu. Dia yang nggak memperjuangkan kamu. Dia yang nyakitin kamu. Dia yang udah mengabaikan kamu. Dia yang udah sia-siakan kamu gitu kan. Tapi ya itu, dia nggak mau disalahkan. Dia maunya menyalahkan ya. Ya, itu playing victim ya. Memainkan mental korban atau playing victim. Jadi orang seperti itu susah introspeksi diri, taunya mengomentari gitu. Gemes ya. Terus ada yang menceritakan bahwa kamu sudah menjadi jiwa baru. Kamu sudah bisa menaklukkan diri sendiri sehingga kamu bisa menaklukkan dunia ini. Itu cie. Jadi ada orang kayak dia cerita gitu. Dia ngomong, "Kamu sekarang udah jadi jiwa baru. Kamu sekarang lebih positif, lebih bertumbuh, lebih spiritual gitu." Jadi ya ada yang bilang kamu sudah bisa menaklukkan diri sendiri. Kamu udah bisa menaklukkan bapernya kamu udah bisa taklukkan sensitifnya kamu bisa mengendalikan diri, membatasi diri, nggak berlebihan menanggapi sesuatu, nggak berlebihan menanggapi orang gitu. Kamu udah bisa lah mentaklukkan emosionalmu, perasaanmu, dan pikiranmu. Ya akhirnya kamu bisa menaklukkan orang, akhirnya kamu bisa menaklukkan seisi dunia ini gitu. Jadi siapa sih mau macam-macam sama kamu? Siapa yang mau aneh-aneh sama kamu itu nggak bisa gitu. Apalagi kamu intuisimu makin bagus ya. Karena ada yang ngerasa sih kamu tuh punya intuisi, punya feeling, firasat ini makin kuat. Karena jiwamu itu adalah pribadi yang semakin hebat, semakin spiritual. Jadi kayak ya nggak bisa sih mempermainkan kamu ya. Terus orang yang pernah cuek ke kamu, dia saat ini bilang kamu makin cantik atau makin ganteng. Cie. Wah, wah, wah. Ya entah memang kayak gitu atau memang ini auramu ya. Kan aura itu nggak bisa bohong, kayak energimu ya. Kalau udah terpancar cahayamu, sinarmu, ya kamu cantik lah, kamu ganteng gitu ya. Jadi ada orang yang ini pernah cuek sih sama kamu. Ada orang yang ngerasa ah kita ini nggak gimana. Tapi sekarang kita dibilang ya, kita dibilang cantik, kita dibilang ganteng, kita dibilang dar der dor ya. Kita dibilang apa ya, ya luar biasa gitu. Terus ada yang berkomentar aneh-aneh tentang kehidupanmu. Padahal dia atau mereka belum tentu lebih baik dan belum tentu lebih bahagia daripada kamu. Gitu. Ya wajar lah. Namanya juga manusia. Ya ada-ada saja komentarnya. Jadi ada yang komentar kayak ya kamu tuh aneh sekarang.
ya. Mungkin beberapa orang bilang gitu, kamu kok aneh ya saat ini, menutup diri, membatasi diri, sering menyendiri, pengen di rumah, di kamar, kamu ngapain ya? Aku bertanya-tanya gitu. Ada sih yang ngerasa kamu lebih aneh sekarang. Ya mungkin kayak apa ya, dia belum memahami spiritualitasmu ya. Mereka belum memahami ya kamu itu banyak menyendiri karena ya mungkin kamu cari pencerahan, kamu banyak merenung, terus ya kamu seperti apa ya, lagi berusaha gitu berdamai dengan diri sendiri, berdamai semua yang terjadi gitu. Atau ya kamu lagi berusaha menghealing diri sendiri, ya berusaha yang melepaskan rasa sakit ya. Terus kamu kan lagi berproses gitu, mau bangkit, mau bangkit, mau bangkit. Jadi kan ya kamu harus ngecas dulu energimu. Makanya kamu bisa diam di dalam kesendirianmu. Kamu istirahatkan energimu. Terus kamu ya seperti merencanakan lah bagaimana supaya nanti melangkah untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kehidupanmu nanti. Gitu. Tapi aku rasa ada sih akhirnya menyadari semuanya ya. Sebenarnya kamu itu sudah berjalan di jalan yang benar. Kamu sudah mengambil langkah yang benar, cuma ya nggak semua orang berprasangka baik sama kita ya. Oke, lanjut ya, ya kan? Nah, ini dia. Ada yang ngerasa ini kamu sekarang ya. Kamu benar-benar udah menjunjung tinggi harga diri, ya. Ada yang ngerasa kamu sudah menjunjung tinggi harga dirimu, atau kamu menaikkan harga dirimu. Kayak gimana pun harus menjaga harga diri. Ya sampai kapan kita direndahkan, sampai kapan kita dipermainkan, sampai kapan kita disakiti, ya kan? Masa kayak gitu terus, ya kan? Terus ada yang bilang kamu itu sekarang sebenarnya ada aura memikat gitu ya. Entah siapa ini, bisa orang masa lalu, orang sekarang, atau teman, keluarga, atau mantan, teman, pernah punya urusan, atau siapapun lah. Kayak ngerasa kamu itu sekarang menggoda. Entah kenapa gitu, ada daya pikatmu yang menarik orang itu ya. Misalnya gini, nggak tahu ya, sekarang aku seneng banget lihat kamu. Nggak tahu kenapa, bawaan aku ya pengennya nyariin kamu. Entah kenapa sekarang bawaannya aku pengen cari tahu terus tentang kamu. Aku selalu kepo nih sekarang, kayak pengen tahu kamu. Pengen lihat fotomu, pengen lihat kehidupanmu sekarang, pengen lihat penampilan terbarumu saat ini ya. Kayak ada rasa kamu itu memikat gitu. Kamu seperti magnet ya. Jadi aku ketarik gitu. Kamu seperti magnet. Jadi ya aku ketarik ke kamu gitu ya. Nah, ini dia. Ada yang bilang memang kamu nih banyak menyendiri. Ya, ada kayak gitu. Bisa ini pernah terjadi atau sudah terjadi atau sedang terjadi. Jadi ada yang ngerasa gitu. Kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Mungkin sekarang kayak apa ya? Ya butuh waktu kan untuk diri sendiri, membenahi diri, memperbaiki diri ya. Karena hidupmu ya itu yang terutama tentang dirimu sendiri. Kalau kamu udah beresin dirimu ya baru bisa kan membereskan orang lain. Gitu. Jadi ada yang ini ya bilang, ada yang berkomentar, memang kamu ini tertutup banget sekarang. Kamu tidak mau terbuka, tidak terlalu membuka diri gitu, tidak mempublikasikan hidupmu, atau beberapa ini mengurangi bersosial media, mengurangi sosialisasi gitu. Ya ada sih yang jadinya harus menerka-nerka, harus menebak-nebak tentang dirimu gitu. Tapi
ya ternyata kamu susah ditebak gitu, kamu sulit juga ditebak. Ya, ada yang ngerasa gitu. Terus ada yang ngomong, kamu itu sekarang berani ya, kamu orangnya sekarang lebih berani, kamu bisa nge-cut orang ini ya, cut atau cut off ya, kamu bisa, ya, mana orang yang harus dilepas ya, mana orang yang harus dihapus kontaknya hapus, mana orang yang harus dihilangkan di sosial media ya dihilangkan gitu. Atau apa bahasanya, pokoknya kamu bisa nge-cut gitu, cut off ya, orang yang kayak banyak drama, banyak manipulasi, hanya menyakiti, playing victim, hanya menyalahkan, tidak introspeksi diri, itu kayak kamu batasi, bahkan kamu hapus, kamu lepaskan. Ya berapa kalian ada begitu. Makanya ada yang bertanya-tanya, apa tujuan hidupmu sekarang, apa maumu sekarang? Kamu mau aku datang? Ya pokoknya jadi ada gitu yang mempelajari kamu. Ya saking berharganya kamu loh sekarang. Ada yang mempelajari dirimu. Kayak misalnya gini, kamu kenapa ya sekarang? Aku harus apa? Apa aku salah? Di mana ya salahnya aku? Nah, habis itu, iya ya, kayaknya aku salah. Kayaknya banyak dosaku ya ke kamu. Atau, iya, kayaknya aku harus memperbaiki diri. Kayaknya aku harus perbaiki hubungan sama kamu. Atau, sepertinya aku harus memperlakukan kamu dengan lebih baik. Sepertinya aku harus memperlakukan dirimu dengan lebih positif gitu. Jadi kan, ya itu, seseorang jadi introspeksi diri lah. Seseorang jadi kayak, ya ngoreksi diri. Jadi kayak, ya dia nyadar aja bahwa kamu seperti ini juga karena dia, karena mereka, gitu. Wah, Tara. Nah, langsung aja. Apalagi ini, ya kan? Ini dibilang ada tentang orang tua, ya. Jadi orang tuamu menceritakan kamu adalah anak yang baik, ya, terutama melalui doa. Karena orang tuamu sangat ingin kamu selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi maksudnya orang tuamu itu sering bicarain kamu di dalam doa ya. Ya artinya orang tua membicarakan kita ke Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi ayah, ibumu ya, pokoknya orang tua itu kayak ceritalah, kamu tuh sebenarnya orang yang baik ya, kamu ceritakan, dia kayak menceritakan gitu ya, orang tua menceritakan kamu itu pribadi yang baik, orang tua bilang ya kamu positif ya, ya pokoknya menceritakan lah betapa betapa luar biasanya kamu. Nah itu ceritakan ke Tuhan ya melalui doa. Ya niatnya supaya ya orang kayak kamu kan baik ya. Ya semoga kamu dilindungi. Semoga ya Tuhan berbelas kasihan untuk selalu melindungi kamu, menjaga kamu gitu. Dan aku ngerasa kalau orang tua udah ngomong yang baik gitu ya tentang kita ke Tuhan, berarti kan orang tua juga bicara baik ya tentang kita ke orang-orang gitu. Terus sih, atau lebih banyak yang baiknya yang dibilang ke orang-orang ya tentang kita. Terus ada teman atau saudaramu mengira kamu sedang sensitif dan banyak masalah sehingga kamu lebih tertutup saat ini ya. Jadi ada teman, ada saudara itu mengira ya, entah mereka tahu, entah mereka sok tahu. Jadi ada kayak gitu, mereka itu mengira kamu mungkin sekarang sensitif ya, kamu lagi sensi nih sekarang, mungkin kamu banyak masalah, kamu sekarang banyak pikiran, jadi ya udah kamu tertutup sekarang gitu ya, ada mengira-ngira kayak gitu. Terus ada yang mengakui bahwa perjalanan hidupmu berbeda karena jiwamu luar biasa dan kamu adalah salah satu dari orang-orang pilihan. Ya, ada kok ya yang mengakui kayak gitu.
Entah kamu sadar atau enggak ya, ada orang mengakui, udahlah, memang kamu itu beda. Kamu itu punya perjalanan hidup. Itu tidak mudah, itu beda. Ya karena kamu luar biasa gitu. Kamu itu orang pilihan. Jadi ya, begitulah ya. Ya kami mengakuinya. Oke? Terus orang yang pernah tidak menganggap kamu saat itu, sekarang dia merasa salut dan bangga pernah kenal sama kamu, ya. Jadi ada orang pernah cuek ya, ada orang tidak menganggap kita saat itu. Ya entah siapa ya, kayak kayak tidak menganggap kehadiran kamu saat itu. Tapi sekarang dia ngerasa, ih salut juga sih, bangga ya pernah kenal kamu. Soalnya sekarang kamu bangkit, kamu lebih positif gitu, ya. Terus orang yang pernah menyakitimu, sekarang dia sudah sadari kesalahannya. Dia ucapkan permohonan maafnya untukmu melalui doanya. Dan dia sadari semua kebaikanmu. Meski saat ini dia belum bisa melakukan apa-apa. Atau dia belum bisa memperjuangkan kamu. Ya, paham gak sih? Ya, ngerti gak? Jadi ada orang nih, dia tuh pernah nyakitin kamu loh. Dia pernah ya kecewakan kamu. Terus dia udah sadar gitu. Ya udah habis itu dia ucapkan permohonan maaf ya untuk kamu ya, tapi melalui doanya. Mungkin dia kirim permohonan maaf. Ini maaf untuk kamu ya. Aku sampaikan melalui doa, melalui Tuhan gitu ya. Mungkin kayak pengen Tuhan menyampaikan permohonan maafku sama kamu. Nah, ya kenapa kayak gitu? Karena ngerasa belum bisa lakukan apa-apa, ngerasa kayak belum memperjuangkan kamu, atau belum bisa memperjuangkan kamu, belum bisa lakukan sesuatu sama kamu, ya. Jadi cuma bisanya gitu. Tapi ya itu sih, di dalam doa sebenarnya ya orang ini ngomong yang baik lah tentang kamu. Di dalam doa ya dia bercerita hal-hal baik tentang dirimu, ya. Dia ceritakan itu ke Tuhan, ke Yang Maha Kuasa ya. Ya betapa baiknya kamu. Jadi kamu itu ujung-ujungnya didoakan. Ya semoga kamu sehat, semoga kamu bahagia, semoga selalu dilindungi oleh semesta. Gitu. Terus ada saudara yang berprasangka buruk tentang keuanganmu. Ya, biasa gitulah ya. Jadi ada saudara atau teman atau siapa ya, tapi aku rasa ada kayak energi kuat itu saudaramu di keluargamu ya, itu ada berprasangka buruk tentang keuanganmu. Misalnya ada yang berprasangka, keuanganmu kayaknya nggak gimana-gimana misalnya ya, padahal itu cuma prasangka gitu. Tapi ada yang bilang, ih kayaknya uang kamu ada deh, cuma kamu tertutup ya gitu. Kayaknya kamu punya uang ya, tapi kamu menyembunyikannya gitu. Ya adalah berprasangka kita seperti gak punya uang. Ada yang berprasangka kita punya uang gitu. Jadi ya ada yang kayak ya mungkin mereka itu sok tahu aja gitu. Ya namanya juga orang menilai ya, bisa sesuai bisa enggak sama kita gitu. Lanjutlah. Ini ada huruf berkaitan. Ada huruf A, D, C, O, P, X, ada yang lama, M, J, G, T, K, U, W, Y, N, S, H, Z. Juni, April, Mei, Juli, Desember, Oktober, Januari, Maret. Ada Aquarius, ada Gemini, Taurus, Scorpio, Cancer, Virgo, Leo, dan Pisces. Oke. Ada Medan, Jakarta, Solo, Wonosobo, Pasuruan, Probolinggo, Jambi, Padang, Bogor, Jayapura, Kalimantan, Indramayu, Cilacap, Klaten, Madiun,
Pangkal Pinang, Amerika, Yogyakarta, Bandung, Pekalongan, Tanjung Pinang, Palembang, Tangerang, Sumedang, Semarang, Kudus, Sulawesi, Gresik, Surabaya, dan Mojokerto. Sampai di sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.